Perkenalkan, nama saya Nurlan Deva Banyo. Saya dari Prodi Akuntansi MK Pengantar Teknologi Informasi semester 1. Dosen pengampu dari Bapak Fauji Eskom Meng. Materi pembahasan ada 4. Yang pertama, pengenalan komputer. Yang kedua, perangkat keras. Yang ketiga, perangkat lunak. Yang keempat, pengantar basis data. Pengertian komputer. Komputer berasal dari bahasa Latin yang berarti menghitung. Pada awalnya, komputer memang berfungsi sebagai alat hitung manual seperti sampoa. Namun, seiring perkembangan teknologi, komputer berevolusi menjadi mesin elektronik canggih yang dapat melakukan berbagai macam tugas. Fungsi komputer. Yang pertama, melakukan perhitungan. Yang kedua, mengolah data. Yang ketiga, menjalankan program. Yang keempat, menampilkan informasi. Yang kelima, berkomunikasi. Komponen komputer. Komputer terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama, hardware. Hardware atau perangkat keras. Hardware adalah komponen fisik komputer yang dapat kita lihat dan sentuh. Yang kedua, software. Software atau perangkat lunak. Software adalah program dan instruksi yang mengatur kerja komputer. Software tidak dapat dilihat secara fisik. Yang ketiga, brainware. Brainware atau perangkat manusia. Brainware adalah pengguna komputer yang memberikan instruksi dan mengoperasikan komputer. Keahlian brainware menentukan efektivitas pengguna komputer. Brainware harus memahami cara kerja komputer. Komputer memiliki banyak manfaat bagi penggunanya, yang antara lain, yang pertama, peningkatan produktivitas. Komputer dapat membantu menyelesaikan pekerjaan dengan lebih dan efisien. Yang kedua, mempermudah komunikasi. Komputer dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain di seluruh dunia melalui email, chat, dan VC atau video call. Yang ketiga, memperluas akses informasi. Komputer dapat digunakan untuk mencari informasi tentang berbagai topik melalui internet. Yang keempat, memberikan hiburan. Komputer dapat digunakan untuk bermain game dan nonton film dan mendengarkan musik. Dampak negatif komputer. Dampak negatif komputer antara lain yang pertama, pengangguran. Otomatis dengan komputer dapat menyebabkan hilangnya pekerjaan bagi beberapa orang. Yang kedua, isolasi sosial. Penggunaan komputer yang berlebihan dapat menyebabkan isolasi sosial dan kurangnya interaksi antara manusia. Yang ketiga, kejahatan dunia maya. Komputer dapat digunakan untuk melakukan kejahatan seperti menipu dan pencurian data. Dampak positif komputer. Seperti halnya teknologi lainnya, komputer memiliki dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Dampak positifnya antara lain yang pertama, meningkatkan efisiensi. Komputer dapat membantu menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat dan efisien. Yang kedua, mempermudah akses informasi. Komputer dapat digunakan untuk mencari informasi tentang berbagai topik melalui internet. Yang ketiga, mempermudah komunikasi. Komputer dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain di seluruh dunia melalui email, chat, dan video call. Anatomi dasar komputer. CPU atau prosesor. Yang pertama, control unit atau CU. Yang kedua, arithmetic atau login unit atau bisa disingkat lagi ALU. Memori. Yang pertama, main memory. Yang kedua, secondary memory. Input atau output devices. Yang pertama, keyboard. Yang kedua, scanner. Yang ketiga, mikrofon. Yang keempat, printer. Yang kelima, speaker.
Komponen dasar komputer. Komponen dasar secara singkat. Yang pertama, perangkat keras, CPU atau pengolah data. Yang kedua, motherboard atau papan sirkuit. Yang ketiga, RAM atau memori utama. Yang keempat, hard disk atau SSD atau bisa dibilang penyimpanan. Yang kelima, power supply atau sumber daya. Perangkat lunak, sistem operasi atau OS. Yang kedua, program aplikasi, perangkat input atau output. Yang pertama, keyboard. Yang kedua, mouse. Yang ketiga, monitor. Yang keempat, speaker. Yang kelima, printer. Perangkat umum. Printer ada dua tipe umum printer, yaitu yang pertama, laser, menggunakan laser yang ditetapkan di kertas. Yang kedua, inkjet. Inkjet menyorotkan tinta. Printer saat ini dapat berfungsi untuk scanner dokumen, mengirimkan dokumen melalui email, mencetak melalui jaringan, mengirim fax, disebut plotters, biasanya digunakan untuk pekerjaan desain, berfungsi juga untuk gambar vektor. Perangkat output lain, contohnya yang pertama, 3 dimensi printer. Yang kedua, perangkat virtual reality, dapat berapa output dan memberikan input. Yang ketiga, digital audio player, a book reader. Perangkat input, personal computer input devices, keyboard dan mouse, speech recognition technology, memanfaatkan mikrofon, motion teknologi, memanfaatkan mikrofon, motion sensor. Yang kedua, scanning devices, contoh scanner. Yang ketiga, optical data readers, contoh barcode readers dan retina scanner. Yang keempat, magnetic ink recognition atau MICR devices. Server farm, data center, dan green computing. Yang pertama, server farm adalah sekumpulan server yang beroperasi bersama-sama dalam sebuah gedung atau ruangan. Yang kedua, data center. Data center adalah sebuah atau beberapa tempat, bangunan atau ruangan yang dirancang dengan mempertimbangkan kontrol akses dan iklan yang sesuai dengan server yang dioperasikan di tempat tersebut. Jadi, green computing adalah program yang diinisiasi oleh banyak pihak yang berfokus pada peningkatan efisien dan menekan efek buruk dan produk sistem informasi kepada lingkungan dengan memperhatikan perencanaan, pembuatan, pengoperasian, dan pembuangan produk sistem informasi. Tujuannya adalah untuk mengurangi penggunaan material yang berbahaya. Perangkat pengembangan software. Perangkat lunak software merupakan sekumpulan komputer yang mengatur fungsi dan kerja perangkat keras, hardware. Komputer tipe software. Yang pertama, sistem software berperan dalam mengkoordinasikan aktivitas dan fungsi perangkat keras dan program komputer lain, yaitu sistem operasi, utilitas, dan middleware. Yang kedua, application software, program komputer yang membantu penggunaan untuk menyelesaikan permasalahan komputasi. Sistem software. Yang pertama,
Fungsi utama software aplikasi atau singkat saja aplikasi adalah untuk memberikan solusi kepada individu, kelompok, atau perusahaan untuk menyelesaikan permasalahan dan mengerjakan beberapa pekerjaan spesifik. Yang kedua, berdasarkan cara perolehannya, aplikasi dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, properti software aplikasi yang ditunjukkan hanya untuk suatu pekerjaan spesifik dan biasanya kepemilikannya hanya untuk satu perusahaan. Aplikasi ini disesuaikan dengan proses bisnis atau perusahaan dan biasanya diperoleh cenderung tinggi. Off-the-shelf software, aplikasi yang dapat dioleh individu, kelompok, atau perusahaan secara umum dengan cara dibeliin atau gratis karena dapat menyelesaikan persoalan umum dan proses bisnis dan seragam atau umum. Bahasa pemrograman, serangkaian keyboard, perintah atau komen, simbol dan sistem yang digunakan untuk pembangunan statement untuk dijalankan oleh mesin atau komputer. Yang pertama, memungkinkan manusia untuk membuat instruksi kepada komputer. Sinteks, sekumpulan aturan yang berasosiasi bahasa pemrograman. Yang kedua, kompiler. Kompiler adalah perangkat lunak khusus yang mengubah kode program yang ditulis programmer menjadi instruksi bahasa mesin. Yang ketiga, Integrated Development (IDE) adalah gabungan dari berbagai macam peralatan yang dibutuhkan programmer untuk membangun aplikasi, contoh IntelliJ, IDEA, Eclipse, NetBeans. Yang keempat, Software Development Kit terkadang menawarkan IDE beserta kompiler dan perlengkapan lain untuk beberapa platform bahasa pemrograman. Pengertian basis data. Yang pertama, basis data adalah kumpulan data yang dirancang dengan baik, terorganisir, dan dikelola dengan cermat. Yang kedua, basis data dapat berkontribusi untuk kesuksesan organisasi dengan menyediakan manajer dan pengembalian keputusan dengan informasi yang tepat, akurat, relawan yang dibangun di atas data. Selanjutnya, basis data juga membantu perusahaan menganalisis informasi, mengarungi biaya, meningkatkan keuntungan, menambahkan pelanggan baru, melacak aktivitas bisnis masa lalu, dan membuka peluang besar baru. Selanjutnya, database manajemen. Sistem atau DBMS terdiri dari persekumpulan program yang digunakan untuk mengakses dan mengelola database, beserta menyediakan antarmuka antara database dan penggunanya serta program aplikasi lain. Peralatan yang dibutuhkan. Yang pertama, manipulatif data. Data model diagram entitas dan hubungan. Data model diagram yang menggunakan simbol grafis data untuk menunjukkan organisasi dan hubungan antar data. Yang kedua, modelan data. Manipulasi data. Selecting manipulasi data untuk menghilangkan berbasis dengan kriteria tertentu. Yang kedua, projecting. Meliputi data untuk menghilangkan kolom
Pada tabel yang ketiga, joining, manipulasi data untuk membangunkan dua atau lebih tabel. Yang keempat, linking, kemampuan untuk menyambungkan dua atau lebih tabel. Mulai atribut data umum untuk membantu tabel baru hanya dengan atribut data yang unik. Selanjutnya, big data. Big data adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan kumpulan data yang sangat besar dan kompleks, dari data sensor hingga dengan data media sosial, sehingga perangkat lunak, manajemen data, perangkat keras, dan proses analisis tradisional tidak mampu mengatasinya.